Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Fatonah, kelas 21 PSD, NIM 2023-2010-63. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, berpindah tempat, dan berubah bentuk. Ada banyak jenis-jenis gaya, di antaranya yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang disebabkan oleh otot manusia, misalnya mendorong atau menarik benda. Contohnya sebagai berikut. Baiklah, berikut adalah contoh gaya otot. Saya akan menggunakan media meja. Kemudian saya akan mendorong dan menarik meja. Berikut adalah gaya otot yang terjadi pada dorongan dan tarikan meja. Yang kedua yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan karena adanya tarik bumi yang menyebabkan benda jatuh ke bawah. Misalnya, benda dilempar ke atas, kemudian benda tersebut jatuh ke bawah. Berikut contohnya. Yang kedua yaitu contoh gaya gravitasi. Saya menggunakan media kaleng. Kemudian saya lempar ke atas, lalu kaleng ini jatuh ke bawah dan menimbulkan gaya gravitasi. Contohnya sebagai berikut. Nah, tadi lemparan ke atas, kemudian kaleng tersebut jatuh ke bawah. Ini bukti bahwa adanya gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul saat kedua benda saling bergesekan. Misalnya, gaya gesek antara sepatu dengan lantai. Berikut contohnya. Yang ketiga yaitu contoh gaya gesek. Saya akan membuktikan bahwa adanya gaya gesek. Saya menggunakan media sepatu dan lantai. Antara kedua benda, sepatu dan lantai, menimbulkan gaya gesek karena mereka saling bersentuhan. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis gaya. Nah, apa sih pengaruh gaya terhadap benda yang dikenai gaya? Jadi, gaya mempengaruhi benda sehingga benda dapat bergerak, berpindah tempat, dan berubah bentuk. Jadi, teman-teman sekarang udah tahu kan apa itu gaya dan jenis-jenis gaya, serta contoh yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Gerak adalah perpindahan posisi atau perubahan bentuk dari satu titik ke titik lainnya. Ada banyak jenis-jenis gerak, di antaranya 1. Gerak jatuh bebas adalah bentuk gerak lurus satu dimensi. Misalnya, buku tebal dengan kertas tipis, keduanya jatuh dengan gerak bebas. Berikut adalah contoh gerak jatuh bebas. Saya menggunakan buku tebal dan kertas tipis. Kemudian saya akan jatuhkan ke lantai dan keduanya jatuh secara bersamaan, namun keduanya jatuh dengan gerak bebas. Berikut contohnya. Terbuktikan adanya gerak jatuh bebas antara buku tebal dan kertas putih. Yang kedua yaitu gerak berputar, adalah gerak suatu benda yang mengelilingi titik porosnya. Misalnya kipas angin yang berputar mengelilingi porosnya. Berikut contohnya. Kemudian ada contoh gerak berputar. Saya menggunakan media kipas angin, yaitu media kipas angin ini berputar mengikuti dengan porosnya. Contohnya kayak gini. Ini dia berputar ke kanan, kemudian berputar ke kiri, dan seterusnya. Ini bukti bahwa adanya gerak berputar. Yang ketiga yaitu gerak menggelinding, adalah gerak berputar sambil berpindah tempat. Misalnya, roda sepeda yang berputar dan berpindah posisi. Contohnya sebagai berikut. Kemudian yaitu gerak menggelinding. Saya mengambil media dari sepeda, yaitu lebih tepatnya roda sepeda. Roda sepeda dapat berputar Kemudian roda sepeda juga dapat berpindah tempat atau berpindah posisi.
Ini bukti bahwa adanya gerak membimbing antara roda sepeda. Gelombang adalah getaran yang merambat dan memindahkan energi dari satu titik ke titik lainnya. Ada banyak jenis-jenis gelombang, antara lain satu gelombang air. Misalnya, ketika kita melempar batu di permukaan air, maka akan terbentuk gelombang yang menyebar ke segala arah. Contohnya sebagai berikut. Berikut adalah contoh gelombang air. Saya menggunakan media batu dan kolam. Kemudian batu ini nanti saya akan lempar ke kolam dan kolam tersebut akan menimbulkan gelombang air yang dapat menyebar. Kemudian batunya saya akan lempar, nanti akan muncul gelombang. Batu kecil dan batu besar nanti ada perbedaannya. Tuh, kelihatan kan gelombang airnya? Yang kedua yaitu gelombang tali. Misalnya ketika kita menggetarkan ujung tali, maka tali tersebut akan menimbulkan gelombang. Contohnya sebagai berikut. Berikut adalah contoh gelombang tali. Saya memegang di ujung tali, kemudian saya akan getarkan di lantai. Kemudian timbullah gelombang pada tali tersebut. Contohnya seperti ini. Yang ketiga yaitu gelombang suara. Misalnya, semua bunyi yang kita dengar adalah gelombang suara yang merambat. Contohnya sebagai berikut. Kemudian yaitu contoh gelombang suara. Contohnya gelombang suara yang dapat merambat di udara. Misal kita mengeja huruf abjad, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu tadi adanya gelombang suara yang merambat di udara dan dapat kita dengar. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa saja jenis-jenis gerak dan gelombang dan contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.